Kembali lagi di High Podcast. Ya wis. Openingnya gak usah angel-angel. Ya, hari ini atau pagi ini kita alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah di pinggir sawah. Oh, di tengah sawah malahan ya. Di tengah sawah. Tengah sawah ya Dewi. Tengah sawah ini. Ya kan ini kanan kiri kita ada jagung, ada tebu juga. Di sebelah utara ada tebu. Ada tebu. Di belakang ada lombok. Ada. Mantap. Nah, oke. Okay. Khususnya pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Yaitu dosen. Seorang dosen dari mana, Lik? Kampus UIN Syekh Wasil Kediri. Oke. Atau lebih dikenal dengan Stein. Ya kan? Soalnya wong-wong garo. Stein. Ning desa kan mesinakmu kuliah ning ndi le? Stein. Lek UIN garo. Lek UIN cek orang roh. Mungkin brandingane ya. Mangga Stein ya. Oke. Aman. Langsung aja ya Lik ya. Tanpa basa-basi terlalu lama. Langsung kita sambut aja bintang tamu kita, Pak Lukman Hakim. Tepuk tangan rek. Ayo. Nah. Oke. Pak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pagi hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah. Secerah Kediri. Secerah Kediri. Ya. Oh iya, Pak, tapi hari-hari ini mendung apa tapi Pak? Iya, khusus hari ini. Khusus hari ini cerah ya. Memang semesta mendukung kita untuk podcast hari ini Itu Pak. dia. Alhamdulillah. Baik. Iya lagi. Oke, Pak. Pagi hari ini Bapak sudah ngapain aja Pak pagi hari ini ya kan? Mengawali pagi. Ya, selayaknya ayah yang baik. Benar. Nganterin istri belanja, ngajak anak jalan-jalan. Mantap Pak. Nah, habis itu kesini karena diundang Falik dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah bisa meluangkan waktunya ke sini. Seperti itu. Oke. Langsung aja ya Lik. Sebentar dulu. Ya. Santai dulu ya. Santai dulu. Bapak hari ini sudah update story Strava belum? Yang minum nggak bayar itu? Iya. Oh ya, kopinya Mas. Alhamdulillah. Ini kopi apa ini? Ini kopi apa nih Mas? Kopi kupu-kupu. Kopi hitam. Kupu-kupu. Oke. Ini apa ini Mas? Americano. Kayak doyan aja kamu Mas. Nah, ini kopi asli sini Pak, signature-nya sini lah Pak ya. Signature. Di mana ini? Signature. Ini tempatnya di Rawat.as. Rawat.as. Ya. Jadi saya bisa jelaskan dulu ini. Oke. Boleh sikat saja. Yang ini americano seperti biasa, kopi tanpa gula. Yang ini adalah kopi susu rawat. Ini originnya sini, signature-nya sini. Kopinya ini ada coklat-coklatnya gitu guys. Ada coklat-coklatnya. Kalau ini kopi hitam rawat. Seperti itu. Ya ini intinya kopi yang enak coklat-coklatnya kan lah. Coklat-coklatnya. Memang saya ciri khasnya di sini Belum saya coba tapi kelihatannya udah enak sekali ini. Pasti. Kita enggak pernah mengecewakan Pak soal rekomendasi kopian kan, Dik. Benar sekali. Iya. Oke. Lanjut. Boleh nih Pak, oke? Boleh diseruput dulu enggak apa-apa Pak kopinya Pak. Seruput dulu ya. Seruput dulu Pak. Ini sudah Abdul Bik. Gawe iki beli. Lah enggak masuk lagi. Aduh, kamu ini. Kalau saya sih pakai sendok ya. Sendok biar estetik ya. Iya. Bismillah. Capingnya gimana capingnya? Suara seruputnya ini kayak Mas Dewer ya biasanya ya. Ya loh. Wina. Ini kita intronya lama banget ya ini ya. Gak apa-apa tapi ya. Gak apa-apa tapi ya. Aman. Oke. Oke, kita pertama-tama ya kan
Ya. Nah, kita mau perkenalan dulu nih, Pak. Boleh. Perkenalan Pak Lukman ini siapa gitu di sini? Siapa sebenarnya Pak Lukman itu? Saya sehari-hari ngajar di prodi Jurnalistik Islam dan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Syekh Wasil. Baik. Asalnya saya dari Pontianak ya. Pontianak. Pernah dengar enggak? Pernah dengar. Kalau saya sih dengernya nasi telur Pontianak. Nah, yang ada di warung Sekararum itu. Itu dia. Itu ya. Setelah saya makan kurang mirip itu. Kurang mirip. Ya. Oh, ini ada Sekar ini. Oh, ini Pak. Tolong disampaikan ya. Ini. Oh, ini langsung di tempat loh. Langsung. Nah, kurang miripnya di bagian mananya Pak kalau boleh tahu, Pak? terutama kecepatan masaknya. Jadi memang harus agak lama atau gimana gitu Pak? Harus cepat. Oh, harus cepat. Supaya langsung kenyang makannya. Oke. Gitu ya gitu. Oke Pak. Jadi saya dari Pontianak, kemudian menghabiskan pendidikan dari dasar sampai menengah di Pontianak, kemudian kuliahnya baru di UIN Surabaya. Pertama di UIN Surabaya Pak. Menempuh apa? Jenjang pendidikan tinggi. Ya, S1 S2 di sana. Terus pernah kerja juga di sana. Terus ada tes sebagai dosen CPNS dan alhamdulillah 2019 itu akhirnya diterima. Oke. Untuk sekarang kesibukannya mungkin selain menjadi dosen itu ngapain aja Pak kalau boleh tahu Pak kesibukannya? Selama ini selain jadi dosen, sebenarnya di dosen itu juga banyak ya kerjaannya ya. Pecahnya masih banyak juga ya. Iya, jadi kalau teman-teman mikirnya itu hanya ngajar, itu ada tugas yang jauh lebih berat daripada itu. Apa itu? Yang kedua, selain mengajar itu nulis ya. Nulis itu neliti. Neliti di jurnal, melakukan analisis di masyarakat, kira-kira problemnya apa kita tulis dan kita publikasi. Terus yang ketiga selain ngajar dan nulis neliti itu adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi narasumber, KKN itu. Apa sih Pak itu DPL? DPL. Ya, DPL. DPL. Dan semacamnya lah. Ternyata jadi dosen itu enggak cuma ngajar ya Pak berarti. Iya. Itu namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi itu kamu ngerti? Sedikit ngerti alhamdulillah. Kalau saya sih belum ngerti sih Pak. Nanti saya searching lah ya. Tridharma Perguruan Tinggi. Ya selain ngajar dan neliti dan pengabdian tadi ya menikmati tadi. Menikmati alam Kediri ini yang sangat-sangat indah ya kan? Dengan cara menggoes. Menggoes. Ya, itu dia. Culture ya berarti ini. Goes culture. Memang culture ini. Memang culture Bapak ini. Harus mengculturekan diri. Siap. Benar Pak, benar. Ya, karena sepedaan itu adalah sebagai salah satu bentuk ibadah culture ya Pak. Nah, betul sekali. Karena memang kita harus fit juga nggih Pak nggih. Iya. Nah, kalau saya sih ya belum sih Pak ya, mungkin kali ini ya. Ini ya minimal lah, minimal. Ya bismillah habis ini. 8 pace lah minimal nih 1 kilo. Baik, siap Ul. Oke. Kan tadi Bapak menjelaskan kalau apa kesibukannya sebagai dosen juga. Nah, emang ini sebelum sebagai dosen itu Bapak kan sebagai jurnalis ya berarti ya? Iya. Nah, ini timeline jenengan ini menjadi dosen dulu atau jurnalis dulu Pak? Kalau dari timeline jenengan. Oke. Jadi dulu ketika saya kuliah S1 itu ada seperti teman-teman itu magang ya. Magang. Kalau di sini namanya PKM itu ya. Oh iya. Nah, dulu PKM di mana? Di Niko kenapa? Di IO. Udah lupa? Enggak lupa. Alhamdulillah enggak lupa. Membekas sih Pak malah. Iya. Membekas. Nah, apalagi kamu Raul ya membekas sekali ya. Banget alhamdulillah. Sangat berkesan. Di sini Pak. Seperti rudal Iran ya. Pertanyaannya. Balistik. Nah, dulu saya magang semester 7 itu di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Kebetulan deket tuh kampus saya dengan Kominfo itu. Dan selama 5 orang di situ selama 1 bulan 40 harian lah ya. Iya.
Itu kemudian saya diminta untuk kerja dulu Mas di sini, bantu-bantu. Nah, bantu-bantu. Kegiatannya apa? Ya nulis berita tentang kegiatannya. Waktu itu gubernur namanya Pak Dekarwo. Pak Dekarwo. Wakil gubernurnya adalah Gus Ipul. Ya, Gus Ipul. Gus Ipul. Sekarang yang jadi Mensos, ya. Menteri Sosial. Gus Ipul. Di sini ada ya Gus Ipul Pak. Tapi beda ini. Oh beda. Kalau Gus Ipul di sini asalnya dari Mokser Pak. Iya. Mojokerto. Nah, setelah saya kemudian lulus, ternyata saya diminta kerja lagi di situ. Langsung gitu Pak? Langsung kerja di situ. Jadi saya masih di situ agak lama, sekitar 5 tahunan ya. Oh ya. Dan ya banyak dinamika kerja sebagai jurnalis. Ya ketemu dengan banyak orang, nulis hal-hal baru tiap hari. Karena ada target-target tuh. Sehari harus nulis 5 berita. Bentuknya seperti ini, angle-nya seperti ini, framingnya kayak gini, itu udah tugas keseharian sebagai jurnalis. Baik. Nah, di tengah-tengah itu saya dapat beasiswa S2 di kampus yang sama. Oh, di kampus yang sama. Di UIN Surabaya juga. Jadi kuliah paginya, siangnya jadi jurnalis gitu. Dan itu diperbolehkan waktu saya kerja dulu. Nah, sampai akhirnya saya lulus 2017 dan kemudian saya lulus ada tes CPNS itu. Tadi saya cerita itu. Oh iya. Nah, akhirnya udah saya 5 tahun kemudian geser ke dosen. Baik. Oke. Berarti cukup lama ya Pak ya menjadi jurnalis juga itu. Lama banget. Jadi memang kalau bagi saya selama 5 tahun itu udah cukup lama ya. Artinya cukup banyak hal yang saya dapatkan, yang saya lihat, yang saya amati. Dan saya kepengen juga hal-hal yang saya dapatkan itu saya bagikan ke teman-teman di mahasiswa di dunia kampus gitu ya. Jurnalis. Ya. Lanjut Lik. Oh, Pak, jenengan lebih suka kopi apa teh? Kembali lagi Malian. Kan sudah ini tadi. Kembali kan? lagi. Iya, sudah. Kan jelas nih. Kopi. Pesannya, tapi kopi. Lik. Oh iya. Ada teh secuil kenapa masa kopi terus kan Tapi yo. Bang, Pak Lukman ini kenapa suka ini Pak sama kopi itu ya? Iya, pastinya. Selayaknya laki-laki. Selayaknya laki-laki tadi ya Pak ya. Iya. Oke. Berarti enggak suka teh. Teh itu tergantung. Tergantung ya Pak. Jadi saya sebenarnya lebih suka hal-hal yang unik ya. Oh, contoh Pak, contoh. Misalkan ada teh yang pada umumnya itu teh-teh yang kita minum biasanya itu. Tapi kalau misalkan ada teh daerah, misalkan saya pernah liputan di Ngawi. Nah, liputan di Ngawi itu mulai dari bentuk tanaman teh sampai diproduksi oleh pabriknya, sampai kemudian menjadi teh dan diseduh. Nah, itu saya suka yang kayak gitu. Jadi asli ternyata gitu ya. Aslinya teh itu enggak yang seperti yang kita lihat pada umumnya ya. Dia warnanya bisa hijau, bisa warnanya kuning atau warnanya merah. Jadi banyak variannya. Nah, tergantung proses produksi dan jenis tehnya. Itu yang saya pernah liputan dan itu lebih segar sebenarnya. Nah, kalau kopi ini, saya lebih suka kopi-kopi hitam ini. Memang sih Pak. Selayaknya laki-laki tadi. Iya. Habis ini jadikan hashtag aja Ul. Selayaknya laki-laki. Hashtag kopi hitam. Lanang yo ireng, jeri yoga. Biasanya ngopinya di mana Pak kalau di Kediri ini Pak? Pak. Biasanya ngopinya di mana? Saya sebetulnya di rumah ya. Oh, di rumah. Di rumah sambil ngelihat, kebetulan rumah saya itu dekat alam lah, dekat alam. Di belakang rumah itu udah kelihatan gunung ya. Gunung. Jadi sambil baca buku kadang-kadang saya ditemani kopi dan baca buku itu. Nah, itu udah kayak surga ya. Surga banget sih. Tapi kita Ul ya. Kadang-kadang saya juga ya kayak teman-teman ini lah.
Kadang-kadang ke Tropis. Tahu nggak Tropis? Tahu Pak. Nah, itu baru Pak itu kopi. Ya, kopi baru. Terus kadang ke Skar gitu kan. Oh ya, itu juga spesialis teh itu Pak. Nah, itu ya. Spesialis teh. Ya. Warung es teh. Warung es teh. Namanya juga warung teh. Warung es teh. Sering sekerarum juga Pak. Iya. Lebih tapi lebih respect buatan istri ya. Beda emang sih benar daripada iya. Benar sih. Makanya ngopi ini seringnya di rumah. Belum punya istri kan? Belum sih Pak. Kali goto sih Pak. Makanya ngopinya di luar terus ini Pak ya kan karena belum punya yang ada di rumah. Iya. Makanya belum ngerti lah sensasinya kayak gimana. Gini. Bukan kamu wis tahu trial toh Ul? Urung. Oh urung toh? Urung. Oh urung. Tenanan urung wis. Urung. Lah sing dengenane kuwi? Urung Lik. Oh alah. Wis lanjut aja Lik. Oke lanjut. Terus mungkin mengapa Pak memilih jalur akademis daripada menggeluti dunia jurnalistik Pak? Menurut Anda? Kan ya. Pak apa? Kenapa ada pilihan? Kan mungkin Bapak dulu pernah berpikiran menjadi jurnalis perang gitu kan. Lumayan bisa jalan-jalan ke Iran gitu kan. Habis itu kena bom ya. Yang penting jalan-jalan dulu kan. Oh, iya Pak. Iya, jadi dulu kiai saya pernah bilang ya kan. Iya. Kamu kemanapun kamu, jadi apapun kamu, untuk mengikat ilmumu itu, kamu harus belajar dan mengajar. Oke. Nah, jadi supaya ilmu itu tetap berkembang, tetap ada di dada, di pikiran kita selain belajar, tapi juga harus mengajar. Nah, jadi kita belajar, input pemikiran dan mengembangkannya melalui cara pengajaran itu. Nah, sehingga setelah di dunia jurnalistik sebagai jurnalis itu menurut saya ya dunia yang sangat praktis ya. Sangat praktis, ketemu dengan banyak orang baru, dengan pejabat, dengan ini itu, dengan segala bidang. Hal yang ya bagi saya sudah cukup 5 tahun itu. Agak jenuh juga. Nah, kalau sebagai pengajar, sebagai seorang dosen, ini sebenarnya kurang lebih mirip juga ya. Tiap tahun saya ketemu sama maba. Mahasiswa baru. Maba, kemudian ada mata kuliah, ada pengembangan, ada perkembangan baru, dan saya selalu merasa muda terus. Karena dulu waktu tahun berapa? Tahun 2000-an yang disebut dengan gaul dan culture itu bukan yang seperti sekarang ini. Oh, beda nggih Pak. Terus 2021, 2022, sekarang 2025 itu beda lagi culture-nya. Nah, misalnya culture kayak balik. Apa ini? Mas balik. Bandana ini. Nah, ini ya bandana cuman saya jadikan dasi gitu. Nah, Longger. Kena penyakit leopard ini saya Pak. Itu dia. Dan apalagi culture itu? Culture itu kalau kata Falik harus pakai NB ya kan? Pak. Itu culture Pak, itu sepatu NB Pak. Kenapa kok bisa gitu? Karena menurut saya ya Pak ya, menurut saya sepatu NB itu cocok di segala bentuk outfit Pak. Menurut saya. Jadikan formal mantep juga. Jadikan streetwear kayak gitu yang celananya segede gaban. Pantes juga. Ini NB juga bukan? Oh bukan Pak, ini lokal aja. Lokal ya. Lokal Pak ini Pak. Iya. Ya menurut saya emang itu Pak. Apa? NB. Lebih ke all rounder sih Pak. Jadi kayak beli sepatu cuman bisa buat semuanya gitu dan nyaman Pak. Nyaman. Meskipun saya belum pernah punya, cuman ketika saya nyoba punya teman saya, wah enak Pak emang Pak. NB. Ini bukan punya temennya kan? Oh bukan. Kalau lokal itu punya saya. Oh, oke. Kalau enggak lokal berarti punya teman saya. Kalau enggak lungsuran Mas. Lungsuran. Iya. Oke. Tapi dulu pernah mempertimbangkan enggak Pak sebelum lanjut di dunia akademis, maksudnya menjadi dosen, jadi transisi dari dunia jurnalistik terus ke dosen itu mempunyai pertimbangan dulu apa enggak Pak? Iya, jadi sebetulnya sejak saya memutuskan untuk kuliah jauh ya. Jadi bayangkan
dulu dari Pontianak, satu daerah, ya samalah seperti teman-teman dari desa juga. Dari Pontianak, dulu ketika itu saya harus naik kapal dulu. Oh, dulu kapal Pelni itu kalau tahu. Iya. Nah, itu 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Baru nyampe Surabaya, Perak itu. Iya, langsung ke Perak ya berarti. Nah, itu karena ada banyak pertaruhan soal masa depan. Oke. Artinya jauh-jauh masa nggak jadi apa-apa gitu kan. Oke, benar. Ya, sehingga itulah yang kemudian membuat saya memutuskan kira-kira nanti visi ke depan itu masa depan kira-kira saya mau jadi apa. Nah, sehingga sejak semester 1 itu ya saya sudah punya cita-cita menjadi seorang pengajar gitu. Apakah itu guru ataukah itu dosen. Jadi jurnalistik itu hanya satu bagian tangga untuk menuju cita-cita akhirnya gitu. Baik. Berarti kalau dihitung-hitung jenengan iki bergelut dalam akademis ini berapa tahun Pak sudah Pak? Ya, hitungannya. Kalau itu diukur dari semenjak jadi dosen ya. Ya, semenjak jadi dosen itu saya lulus 2017. 2000 sampai 2025 ini ya sekitar ya 9 tahun lah. 9 tahun. Jadi saya dulu waktu lulus itu udah ngajar di UIN Surabaya. Langsung aja. Ngajar UIN Surabaya di prodi komunikasi, kemudian juga ngajar di satu kampus swasta di Mojokerto ya. Kampus di Pacet itu Amanatul Ummah. Iya. Oh, oke. Mungkin di dunia akademik ini apa aja Pak pencapaian yang sudah diraih oleh Pak Lukman Hakim? Ya, selama jadi dosen ini kan memang saya tahu bahwa dunia yang berbeda dari jurnalistik ya. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan sebuah pencapaian menjadi seorang dosen? Tentu yang pertama adalah dia bisa menulis banyak jurnal. Nah, kemudian jurnalnya itu bukan hanya jurnal-jurnal biasa, tapi harus berdampak, bisa dikutip oleh banyak orang. Dan alhamdulillah saya udah nulis kalau dihitung-hitung di Google Scholar. Google Scholar tahu ya? Tahu Pak. Nah, nanti kalau belum tahu tinggal klik aja Lukman Hakim UIN Syekh Wasil. Iya. Itu udah muncul ya. Pernah juga Pak mengunjungi profil Anda. Nah, sebetulnya saya pamer itu supaya valid kayak gitu Oh loh. gitu Pak. Cuma sampai berapa tahun ini udah? Nah, melenceng ya Pak. Ya, tapi kan itu dinamika lah ya. Suatu saat nanti mungkin mau tobat ya kan? Nah, itu nggak apa-apa juga gitu loh. Amin ya Allah. Dosen culture, oke. Nah, lanjutkan Pak Lukman. Harus ada yang lanjutkan soalnya dosen-dosen culture kayak gini Yo Ya, semoga lah ya. Semoga. Bismillah aja dulu ya kan. Iya. Kalau selain nulis ya nulis jurnal ya. Nulis buku, beberapa buku ada 5 atau 6 buku sudah saya tulis. Karena nulis itu kalau kata Al-Ghazali ya kan, bukan yang baru nikah kemarin ya. Siap. Nah, jika kalian bukan anak ulama besar, atau kalian bukan anak raja, maka menulislah. Nah, terus ada lagi nih yang bagus, katanya Pram. Kenal Pram nggak? Pramudia Ananta. Tuh. Iya, itu kalau bisa disebut sastra, Bapak Sastra Indonesia itu. Bapak Sastra. Nah, kalian juga harus tahu itu ya. Siapa? Ini saya searching kok. Kayak saya habis ini sibuk Ul. Sibuk searching. Iya Ul. Oke, tapi enggak apa-apa. Tapi enggak masalah. Dia pernah bilang orang boleh pintar setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, maka dia akan ditinggalkan oleh sejarah, dilupakan oleh sejarah. Jadi ibarat kayak tulisan ini kayak warisan gitu nggih Pak. Nah, katakan seperti itu nggih. Meskipun kita berkalang tanah, sudah meninggal, tapi ide dan gagasan akan terus dibaca oleh orang lain, anak cucu kita gitu loh. Kelas sudah itu. Kelas. Wah.
Nah, tapi dalam konteks sekarang ya tentu nggak semua orang harus nulis kan gitu, ya kan? Masa kayak Falik saya harus nulis. Saya minta Falik untuk nulis, mungkin dia langsung bunuh diri ya kan? Nah, kalau menurut saya konteks sekarang ya apapun yang bisa diabadikan, itu sama dengan menulis juga, gitu loh. Kayak hari ini teman-teman sudah ngundang saya, ya kan? Sebenarnya bisa ngundang orang lain. Iya. Nah, tapi ngundang saya, ya saya pasti pembahasannya nggak jauh-jauh dari buku, nggak jauh-jauh dari ya anak-anak muda, benar Pak, kekalceran, ya kan? Kekalceran, ya kan? Kekalceran di dalam jati diri kita, ya kan? Nah, itu jadi baik. Ini bagi saya juga satu hal yang akan mengabadikan ide-ide dan gagasan-gagasan teman-teman di sini. Ya. Semoga Pak, semoga terus ditonton orang-orang lah. Bismillahnya gitu, dari kita. Oke, lanjut Rik. Apa tantangan menjadi dosen jurnalistik Pak? Sekarang kan Pak Lukman kan menjadi dosennya spesifiknya di prodi jurnalistik. Iya. Oh, jadi kaprodi juga nggih Pak nggih? Insyaallah. Insyaallah. Bismillah Pak. Mungkin tantangannya apa Pak? Ya. Jadi jurnalistik itu bidang ya. Satu bidang di komunikasi kan. Komunikasi itu banyak. Ya, ada PR, ada broadcast, ada jurnalistik, ada banyak hal lah ya. Nah, saya karena berangkat dari dunia jurnalistik, ya berarti bidang saya adalah bidang jurnalistik. Jadi hal yang pernah saya pelajari, saya amati di dunia jurnalis, kemudian saya pelajari banyak teori-teorinya, dan sekarang alhamdulillah mengajar dan menjadi salah satu dosen di prodi jurnalistik ya kan. Tantangannya apa? Ya tentu sebagaimana tantangan dunia jurnalistik, sekarang ini banyak PHK. Pemutusan hubungan kerja. Nah, kepada teman-teman jurnalis. Karena ada perubahan besar di dalam dunia jurnalistik ini yang kita sebut dengan konvergensi media. Nah, ini agak berat tapi kita buat mudah aja ya. Baik Pak, siap. Ini soalnya emang berat ini. Nah, jadi orang-orang sekarang kalau mau ngiklan itu lebih banyak ke media sosial. Betul. Artinya orang mau ngiklan produknya, mau iklan pemerintah, mau iklan programnya. Itu kalau iklan ke media konvensional seperti radio, televisi, koran, media cetak dan seterusnya, itu pembacanya tidak banyak. Karena orang pada beralih ke media sosial. Makanya orang-orang di media konvensional ini pindah atau setidaknya melakukan konvergensi terhadap produk jurnalistiknya ke media sosial itu. Ya, nah, akhirnya sekarang untuk menjadi seorang jurnalis, dia tidak hanya dituntut untuk bisa menulis, tapi pada saat yang sama dia juga harus bisa fotografer, menjadi fotografer, desain grafis, menjadi videografer, copywriting. Ketika dia turun ke lapangan, dia juga harus mengambil datanya dalam bentuk teks, dalam bentuk audio dan audiovisual, video. Jadi ini kompleks sekali dunia jurnalistik ini sekarang. Tapi bukan berarti dia akan redup atau ditinggalkan ya, tidak. Karena ini berhubungan dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Benar Pak, benar. Selama Falik masih bernafas, nah, dia pasti butuh informasi. Benar Pak, benar. Itu. P-info, kadang-kadang P-info. Nah, itu dia. Oke Pak. Iki menjanu Lek, aku pengen takok terkait pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman yang sudah terdengar dari siap teman-teman ini. Boleh. Mungkin ini kan spesifiknya kan Pak Lukman sekarang di prodi jurnalistik Islam ya Pak ya? Iya. Nah, itu yang membedakan antara jurnalistik umum dengan jurnalistik Islam itu apa Pak kalau boleh tahu Pak? Nah, ini pertanyaan ujian ya. Sampai ada spesifik ke dunia Islam gitu loh Pak. Kamu lupa Ul. Apa? Kamu tidak menyebutkan NIM-mu. Hah? NIM. Oh ya. Tanya Pak. NIM 2110308 izin bertanya. Nah, jadi jurnalistik dan jurnalistik Islam ini dua hal yang sebetulnya secara cabang
punya induk yang sama meskipun itu ada cabangnya. Ya. Kalau kita bicara jurnalistik berarti itu bicara soal bagaimana kita memproduksi satu informasi dengan mekanisme tertentu kemudian menjadi sebuah produk jurnalistik yang kita baca dalam bentuk berita, dalam bentuk video dan banyak hal yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Nah, itu yang kita tahu. Dan hari-hari ini punya tantangan yang cukup besar dunia jurnalistik ini. Hoax, ya kan? Oh iya. Kemudian banyak jurnalis yang mudah disuap, ya kan? Habis liputan dikasih uang. Benar. Nah, akhirnya beritanya udah nggak independen gitu kan? Iya betul. Kemudian persoalan lain adalah kesejahteraan jurnalis, apalagi di daerah, jurnalis daerah itu kasihan. Benar Pak. Karena kadang gajinya di bawah UMR, nah, sehingga mereka kemudian menghalalkan beberapa cara gitu ya, karena untuk hidup pun susah. Nah untuk itu jurnalistik Islam ini hadir untuk menjadi alternatif. Nah, kalau seorang jurnalis memahami bahwa tugas jurnalistiknya itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Khair. Halal. Karena ngundang dosen UIN ada Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Ya, benar. Nah, itu akan berbeda dengan jurnalis yang bekerja hanya ini cuma pekerjaan doang. Sebuah profesi doang. Tapi kalau seorang jurnalis Islam atau Muslim gitu ya, dia menyadari bahwa tugas liputannya itu juga tugas mencerahkan dan tugas dakwah gitu loh. Sehingga dia kalau misalkan mau menerima suap atau membuat hoax, udah astagfirullahaladzim. Benar Pak, benar. Haram. Secara sederhana kayak gitulah. Oh iya. Bedanya tadi itu. Oke. Oh gitu ya. Berarti lebih ke landasan Islam gitu aja ya. Iya. Islam itu. Iya. Enggak oke. Mau doa sih pertanyaan dari enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain, cukup tadi itu Mas aja. Ulam katanya mau tanya. Mas Ulam mana Mas Ulam ini? Oh enggak jadi nih Mas Ulam ya. Oke. Aman. Ini pertanyaan selanjutnya nggih Pak. Iya. Kan sekarang ini ramai banget ya Pak ya tentang AI Pak ya. AI. Nah ini kan pastinya juga berdampak ke mungkin saya bisa bilang semua sektor Pak, mulai dari itu pekerjaan desain grafis, editing, atau apapun itulah Pak. Sekarang AI kan sangat berkembangnya pesat banget. Nah ini menurut Bapak AI di bidang jurnalistik tuh gimana Pak? Maksudnya kan akhirnya ini mungkin bisa ngebantu gitu loh Pak. Iya. Nah, menurut Bapak itu gimana? AI maksudnya dari segi Bapak yang mungkin dulu Bapak memang jadi penulis karena sering baca buku, sering nulis juga. Sekarang mau nulis aja tinggal bikin prom aja, bikin kan berita kayak gini itu gimana Pak? Iya. Pertanyaannya panjang ya. Dan saya lihat kecerdasannya meningkat ini. Ini karena ngundang Bapak ini ya. Jadi tapi nggak tahu ya habis ini. Konslet lur. Oke, pertanyaan bagus Mas. Nah, AI itu kalau bagi saya adalah keniscayaan. Artinya sesuatu yang sudah pasti. Dan kita tidak bisa melawannya. Jadi kalau ada seseorang yang tidak boleh pakai AI, nah itu sama saja melawan peradaban yang sedang berkembang itu loh. Jadi justru kayak internet ya kan, kayak medsos, kayak AI sekarang, ya itu memang diciptakan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi kayak saya ngajar di kelas, AI haram enggak bilang kayak gitu saya. Silakan pakai, tapi saya kasih rule-nya. Cara makainya gimana, petunjuknya seperti apa supaya mereka bisa lebih mempercepat pekerjaannya tapi tidak kehilangan proses organik di situ, proses mereka menjadi mahasiswa yang baik, menulisnya kayak gimana. Nah, kalau di dunia jurnalistik ya kita gunakan juga. Kita apakah ini untuk
mendetailkan tema liputan gitu-gitu kan, menstrukturisasikan temanya, gimana membuat daftar pertanyaan. Itu semua kan butuh prompt. Benar. Nah, nanti hasil dari situ kita ambil yang bisa kita pakai. Bukan plug semua kita jadikan itu, enggak. Iya, paham. Jadi AI adalah teman bantu kita. Teman bantu. Jangan melawan peradaban gitu ya. Iya. Nanti malah kita dianggap ya tidak berkembang gitu ya. Untuk Anda ya kan, dari sini kita bisa lihat orang-orang yang mengharamkan AI di zaman sekarang. Anda akan menjadi fosil. Ya kan? Seperti kata Pak Lukman tadi, menghalangi perkembangan zaman seperti itu. Itu kan salah satu bentuk konvergensi media tadi. Benar. Mengharapkan enak ya Pak, yang mengharap. Wah, ada. Gak masuk bro. Bener dadi fosil ae begini. Serasa urip. Oh wis manggono ning gone bunker batu bara kono ae. Kira iki bahan bakar. Saya sambil minum ini ya. Oh, monggo Pak. Santai. Aman, santai Pak, Santai. Iso speed santai. Enak tenan ya. Cobaan gue ngulik. Dia kan biasanya emang ngono tuh, coba-cobaan tuh senane. Terlalu like sih tapi. Yo, Enggak like banget kan, kurang bold. Oke. Lanjut ya, Pak. Pak, dimakan dulu boleh kok, Pak? Boleh, Pak. Udah aman. Asli. Tadi habis makan saya. Oke. Siap. Berarti ini buat kita. Enggak. Buat jenengan ini, Pak. Ini tadi kayaknya memang kayak gitu ya. Cuman buat aksesoris gak boleh dimakan Pak gitu. Kalau ada buat jenengan nih, Pak. Iya. Disikat ya. Mentalmu loh, jadi goreng kok. Mesti. Pak ya, lanjut ya, Pak. Menyinggung soal pengajaran sih, Pak. Menyinggung soal pengajaran ataupun pengajaran. Mungkin dari mahasiswa lah, Pak ya, lebih tepatnya. Di zamannya jenengan dulu waktu menjadi mahasiswa dengan mahasiswa sekarang, mungkin itu apa Pak yang membedakan cara pelajarannya? Kan pasti banyak banget ya Pak ya perbedaannya. Mungkin lebih ke cara Anda untuk menyuguhkan metode pembelajaran ke anak-anak sekarang itu kayak gimana Pak? Kalau boleh tahu. Ya, jadi ya zaman berubah ya. Iya, banget. Pasti, Pak. Banget Pak. Dulu ketika saya kuliah, ketika dosen-dosen saya yang menurut saya berkesan adalah dosen yang tidak mengambil jarak dengan mahasiswanya. Tidak mengambil jarak dengan mahasiswanya. Iya, artinya untuk terlihat berwibawa itu kadang orang akan berjarak dulu supaya dia terlihat berwibawa gitu loh kan. Iya, benar. Nah, dan saya dulu sangat berkesan dengan dosen-dosen saya yang memilih jalan untuk dekat dengan para mahasiswanya. Baik itu di kelas maupun di luar ruang kelas. Nah, bikin project-project apa gitu kan. Misalkan di dunia bikin film atau bikin nulis buku, ataukah bikin event, ataukah banyak hal di luar yang itu bisa berhubungan dengan kuliah, bisa juga tidak gitu ya. Nah, jadi ketika saya menjadi dosen, saya juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi ada banyak hal yang saya tekankan dan salah satunya adalah di kelas ya memang kita sebagai dosen dan mahasiswa. Tapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita dekat dalam artian supaya apa yang saya sampaikan itu bisa cepat masuk kepada teman-teman. Nah, sehingga kalau kita udah dekat, kadang materi yang sulit itu bisa mudah masuk kepada teman-teman. Nah, itu kalau di ruang kelas atau di luar ruang kelas, makanya ya saya selalu ingin dekat dengan teman-teman. Nah, makanya ya sepedaan ya kan. Bener. Diundang Falik langsung mau. Alhamdulillah. Matur. Itu dia. Tapi memang semenjak kita menjadi mahasiswa Bapak dulu kan kita kan udah nggak pernah ikut kelas kan Pak, udah nggak pernah masuk kelas. Jadi emang kesannya emang kayak gitu sih Pak. Kenapa kita harus
mengundang Anda untuk menjadi bintang tamu kita, ya kan? Star kita. Star kita. Emang ada kesannya sih, Pak. Iya. Iya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Pak nggih. Oke. Kan kita dari tadi udah ngomongin kayak perjalanan Bapak lah ya. Lika-liku kehidupan. Bidang akademis. Nah, ini saya mau menanyakan nih, Pak, ya kan. Motivasi Bapak ya kan dalam meraih gelar doktor ini gimana sih, Pak? Maksudnya mungkin ya Bapak bisa dibilang masih muda ya, Pak nggih, dan termasuk muda. Meraih gelar doktornya itu motivasinya gimana, Pak? Motivasi Bapak itu apa? Ya, sejak saya mondok ya. Oke. Mondok. Ada banyak hal yang saya dapatkan, baik itu inspirasi maupun quote-quote ya. Terutama soal menuntut ilmu. Nah, ya saya dari keluarga yang sederhana, kemudian ya ayah dan ibu juga tidak berpendidikan tinggi. Begitu saya tahu bahwa hanya melalui pendidikan lah kita bisa mengubah masa depan gitu kan. Nah, jalan terbaik mengubah masa depan itu adalah melalui pendidikan. Nah, saya pernah baca quote seperti itu. Nah, melalui hal-hal inspiratif seperti itu kemudian saya harus sampai S3 ini. Gitu. Nah, jadi habis S1, S2, S3 dan ya semuanya saya jalani dengan banyak hal ya, karena pada saat yang sama ini saya sebagai dosen, saya sebagai mahasiswa S3, ngurusi prodi juga. Ya tugas-tugas sebagai dosen Tridharma itu, nah itu bukan hal yang mudah. Dan berkat support dari keluarga, dari orang-orang terdekat, akhirnya bisa lulus alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Bapak benar-benar pengaturan waktunya bagus gak Pak nggih? Maksudnya dalam manajemen waktunya itu loh. Ya kan? Saya termasuk orang yang keras pada diri sendiri ya. Ya memang kita harus seperti itu enggak sih, Pak? Iya. Keras benar. Saya dulu itu bikin sudah sejak mahasiswa ya. Jadi sebulan ke depan ini apa yang mau saya lakukan sudah saya list gitu ya. Betul. Wong tugas deadline sesuk lho. Isuke jek nyantai lho. Bengine ae lah. Wis tak bengi wae lah ngerjakne ya ta. Isuke kan 1 bulan sebelum. Itu dia. Betul kan. Napa ya kok iso ngono ae dhewe? Iya, piye ya. Mbok ya. Dipermudah malah mare dhewe kadang. Iya. Kadang mikire wis arek-arek Leno nilik. Bener. Alah wis enek kancane. Di nyontoh kancane. Oh, berarti ngono awakmu. Ora, aku. Nek aku sih. Katinge ya. Enggak sih, Pak. Ya wis memang balik. Dimudahkan oleh internet yang ada. Akhirnya mungkin menjadikan Leno memang Bapak ya. Mudah terus Leno alah ya wis lah. Gampang nih gitu kan. Mepet-mepet akhirnya ngerjain ditugasin. Ya, yang penting ini Mas. Gimana, Pak? Saya lihat ada banyak mahasiswa sejak dia maba bahkan sampai dia lulus. Kan banyak tuh yang belum tahu mau ngapain. Betul. Nah, itu kan. Betul. Jadi problem bahkan sampai overthinking, bener, insecure lihat teman-temannya sudah jadi abdi negara, menjadi halode gitu kan. Nah, itu sesuatu yang patut disesali iya, tapi kalau disesali doang gak akan jadi apa-apa. Jadi Falik misalkan sekarang suka kayak gini, ini berarti passionnya di sini. Nah, cuma sayangnya kenapa nggak dari semester 1 kayak gini gitu loh. Yang pakai dasi gini gitu kan. Nah, pakai kacamata tapi nggak ada kacanya. Ini ada Pak, tembus. Mata doang. Jadi terus berproses. Kalau passionnya ini ya lanjutkan aja. Bismillah. Mungkin dulu kalau di dokter, kalau S1 kan mungkin yang dirasakan teman-teman ini Pak, jenjang apa menuju S1 kayak ya udah kuliah seperti biasanya. Iya. Terus kan setiap tingkatan strata ya Pak. Iya. Strata. Setiap tingkatannya strata itu apa Pak yang membedakan Strava? Apa yang membedakan dari setiap tingkatannya itu Pak? Kalau boleh tahu. Jadi step kenapa kok sampai ambil di S3? Kok enggak cuma di S2 saja gitu Pak? Iya. Jadi
ada banyak hal ya kalau kita lihat sebagai pembeda antara S1, S2 dan S3 gitu. Kalau S1 memang di umur-umur segitu kita mengalami banyak masa pencarian. Dan kenapa sudah mulai masuk pada spesifik prodi itu setidaknya kita bisa fokus pada satu bidang. Nah, misalkan kita di komunikasi ya apakah kita sebagai jurnalis, sebagai anchor atau sebagai apa supaya bisa fokus itu. Dan durasinya lebih lama 4 tahun gitu ya. Dengan tugas akhirnya adalah skripsi. Nah, di level yang kedua itu S2, magister ya. Kuliahnya cuma 2 tahun, di kelas cuma setahun. Nah, setahunnya lagi itu udah nulis tesis. Setahun nulis tesis. Karena orang-orang yang S2 ini udah mulai dewasa, udah nggak begecekan lagi lah kalau di kelas. Nah, udah sekelas maksimal hanya 15 orang, diajar oleh doktor dan profesor. Nggak boleh tuh dosen-dosen biasa ngajar, harus yang sudah qualified, biasanya sudah doktor ya atau profesor, baru boleh ngajar S2. Gitu ya. Tugas-tugasnya udah lebih padat, spesifik, presentasi juga bukan yang baca slide itu seperti Falik itu ya. Template itu. Template, presentasi template. Nah, yang terakhir S3 ya itu level yang udah lebih tinggi lagi. Hampir rata-rata yang ngajar profesor dan tugas-tugasnya jurnal. Kemudian tugas-tugasnya juga nulis buku. Dan yang terakhir dia akan nulis disertasi. Itu dia. Secara umum bisa kita bedakan seperti itu. Kuliahnya sama, hanya setahun. Setahun Pak ya. 2 tahun berikutnya itu fokus nulis tugas akhirnya. 2 tahun nggih Pak nggih. Nah, tadi kan jenengan kayak menggambarkan keras kepada diri sendiri ya Pak ya. Tantangan gitu nggih. Nah, ya kan jenengan niki sampun S3 doktor kan. Tadi baru aja jenengan menyampaikan kalau syarat mengajar S2 niku kan profesor atau doktor. Nah, kira-kira nih Pak, kira-kira Bapak mempunyai pandangan nggak Pak mengajar di S2 nantinya gitu? Kira-kira gimana Pak? Ya pastinya. Jadi kita juga ingin selalu berkembang. Nah, ketemu mahasiswa S1 kita bahagia. Kita lihat tingkah lakunya dan seterusnya gitu ya. Kita ketemu mahasiswa S2 tentu beda cara mengajarnya, lebih dewasa ya. Dan ya ke depan kita kepengen selalu ingin ada hal-hal baru. Nah, apakah nanti ngajar di kampus lain? Kalau sudah S3 itu kadang ngajar di kampus yang lain, tidak hanya di tempat kita ngajar doang. Berarti kayak nyambung itu enggak Bang? Di sana gitu. Ya, sekarang sebenarnya saya juga ngajar juga di UT ya. Universitas Terbuka Prodi Komunikasi. Di mana? UT mana Pak? UT-nya itu online. UT-nya online. Jadi mahasiswanya dari seluruh Indonesia, kuliahnya online. Berarti nggak spesifik di Kediri domisilinya? Iya, enggak. Seluruh Indonesia. Itu kalau ngajar itu berarti mengajukan atau di apa ya Pak ya? Kayak dimintain tolong buat ngajar di kampus ini atau gimana Pak? Iya. Kadang kalau misalkan di kampus yang lain itu biasanya diundang atau diminta ya. Karena dilihat kompetensinya. Kalau dia punya banyak karya, punya banyak prestasi, dia otomatis orang akan melihat atau melirik itu. Orang ini bukan sekedar dosen, tapi dia punya kompetensi. Sehingga diundanglah. Boleh nih kita undang untuk jadi pengajar sini juga gitu. Baik. Cukup panjang ya itu. Ternyata kali kuni dosen itu ya. Bae lho, kayak ngerti ya tenan. Ya ide soalnya jek ning kene ya. Sopo ngerti ya. Lanjut nih Pak nggih ya. Lanjut ke mana? Lanjut ngopi dulu lah Pak ya. Ngopi dulu. Aduh. Tapi sebenarnya ya, Pak, untuk menjadi dosen itu nggak harus pinter dan nggak harus langsung suka buku gitu loh, Lik.
Jadi kan kesannya dosen itu harus pinter. Iya, harus public gitu. Public speakingnya harus bagus. Iya. Culture sih nggak ada ya syaratnya nggak ada. Mungkin akan jadi bare minimum buset. Kenceng banget gua. Jadi itu semua by proses. Kadang teman-teman saya ya banyak jadi dosen juga. Dia karena gabut habis S1 nggak tahu harus ngapain. Maka pelampiasannya dia S2. Keren banget gabutnya Pak nih gua. Iya, serius. Nah, nanti setelah S2 gabut lagi S3. Gabutnya berkelanjutan mana? Gabut itu Pak. Tapi enak hasilnya. Nah, ya sebetulnya menjadi dosen dan dengan pada akhirnya kita dengan sendirinya akan adaptasi. Nah, misalkan teman-teman beberapa anak komunikasi itu ya karena saya ngajar di JI dan komunikasi ya. Ada yang di UGM, ada yang di Wali Songo, ada yang di Unitomo Surabaya. Yang secara keseharian atau secara umum saya mengenal mahasiswa itu yang di kuliah itu yang S2 itu, dia sebenarnya ya biasa-biasa aja. Tapi ya ini tadi hanya contoh ya gabut itu ya, bukan yang saya contohkan mahasiswa itu ya, orang lain. Nah, dia akhirnya lanjut S2 dan ini udah banyak yang lulus juga. Tapi lulus S2 itu juga nggak harus jadi dosen juga, gitu loh. Jadi apa nanti lowongan jadi peneliti di BRIN atau ikut apa, tapi kompetensi dia sebagai orang yang sudah S2 itu udah terakui gitu loh. Jadi saya masih membuka ruang husnudzon ya bahwa Falik juga ke depan bisa jadi dosen gitu loh. Amin. Amin apa plus? Itu dia. Saya kan ngerti pitakon gue ya. Amin apa an? Biasanya ngono Pak Lukman. Amin apa an? Kalau ada plus ya plus malah. Lanjut aja Lik, gak apa-apa, santai aja bisa. Mau pertanyaan ini siap. Bullshit lagi. Nah, wis entek. Lanjut aja tapi gak apa-apa. Oke, tambahin aja malan. Mungkin ini penutup nggih Pak nggih. Nah, ini seperti biasa di banyak acara kan. Banyak acara. Pasti ada pesan dan motivasi, Pak. Oke. Ya. Nah, dari jenengan pesan dan motivasi untuk anak-anak di zaman sekarang, Pak. Tidak hanya mahasiswa. Dari jenengan. Umum secara umum, Pak. Pertama, saya lihat mahasiswa sekarang itu atau anak muda pada umumnya suka overthinking dan insecure nih. Kebanyakan. Padahal itu belum terjadi gitu loh. Jadi yang dikhawatirkan masa depannya, padahal yang terjadi itu ya hari ini, bukan masa depan yang dia bayangkan jelek itu. Jadi menurut saya ya lalui hari ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu lagi suka nge-podcast kayak gini, ini kalian lakukan sebaik-baiknya. Kalau kamu lagi mahasiswa dikasih tugas, ya garapan tugas itu dengan bagus gitu. Jadi hari ini, masa depan jangan dibuat overthinking. Nah, terus insecure juga. Kalau kita melihat pencapaian teman kita yang lain, kita kadang wah, aku kok begini-begini aja. Gitu kan. Padahal prosesnya beda-beda tiap orang. Ada yang dia memang orang tuanya kaya, gitu kan. Terus ada juga dia memang anaknya pejabat. Nah, tiba-tiba kita mau sama proses hasilnya kan beda-beda. Sehingga nggak perlulah kita merasa insecure, merasa overthinking karena itu akan menghambat kita sendiri. Nah, yang terakhir, untuk menjadi mahasiswa yang baik, ya kan, yang dia lulus akan dicari oleh orang untuk menjadi bagian di tempat kerjanya, bukan dia yang mencari kerja. Ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama adalah skill pengetahuan. Skill dasar orang itu apa sih? Pertama public speaking. Kalau dia naik sedikit dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa asing gitu kan.
Atau dia sebagai anak komunikasi bisa desain, bisa ya editing dan seterusnya. Itu skill. Skill itu jangan diungkep, jangan dirahasiakan. Tunjukkan melalui medsos kita, melalui keseharian kita, story kita bahwa kita memang bisa skill-skill itu. Sehingga kalau saya kenal Falik selama 4 tahun, oh Falik ini bisa editing, bisa menjadi desainer dan seterusnya. Top of mind saya sebagai dosen, kalau misalkan saya dapat satu tawaran lowongan, ada nggak orang nanya teman saya, ada anak kriterianya bisa gini. Yang saya ingat adalah Falik ya kan. Tapi kalau bayangkan, saya nggak tahu, Falik nggak pernah ngasih tahu saya dan nggak pernah muncul di feed Instagramnya, ya nggak bakal kedetek. Itu skill yang harus dipublikasikan. Yang kedua adalah koneksi. Koneksi itu adalah relasi kita dengan banyak orang. Apakah kita berorganisasi, ekstra, intra, atau enggak organisasi kampus, di luar juga bisa. Apakah itu fotografi, kita suka fotografi, ataukah kita suka membaca dari book party kayak gitu-gitu kan. Nah, intinya komunitas yang bisa mengenalkan bahwa Falik ini ada di dunia ini. Kenal dengan banyak orang. Ya itu tadi fungsinya. Kita dikenal oleh orang lain dengan seperti apa, dengan wajah yang kayak gimana, maka orang akan mengingat kita itu sebagai itu gitu loh. Sama juga, saya juga ini hasil perenungan saya ya. Hasil perenungan ya Pak ya. Iya, jadi dulu sejak S1 saya kepengen dikenal sebagai apa? Oh, Lukman yang ini. Oh, Lukman yang itu. Gitu, ya. Jangan sampai ingat Falik, oh anak yang kemarin ditangkap polisi ya. Nah, itu dia. Jadi relasi itu penting. Nah, yang ketiga ini nggak kalah penting dari yang dua, adalah attitude. Nah, percuma dia pinter, punya skill segudang, dikenal banyak orang, tapi kurang ajar, atau nggak jujur, dikasih amanah dia berkhianat. Nah, itu dia. Jadi kalau 3 ini bisa dipakai, nah dia bisa menyicil ini sejak 4 tahun itu, maka dia akan dicari orang, tidak akan mencari orang. Baik dia sebagai personal yang dicari untuk bekerja, maupun menjadi idaman mertua. Kalau Falik yang kedua sih kayaknya Pak. Langsung yang kedua dia. Jadi ketika kita melamar anak orang, udah nggak punya daya dan upaya mertua kita untuk menolak. Menantu kayak gini yang saya cari gitu. Nah, ini yang papa mau. Papa mau 3. Itu dia. Wis. Milik. Wis ya. Cukup banget ya kita ya sharing kali ini. Cukup banget Pak. Nanti kalau seumpama kita mungkin kepikiran buat ngundang Bapak, boleh nggih Pak nggih? Boleh. Ya. Aman. Dipamit tiket awal ya. Soalnya masih banyak Pak yang pengen kita ulik dari. Iya. Sebelum jadi orang sibuk lagi. Wih. Siap. Bener sih, bener. Oke. Kamu mau menyimpulkan atau enggak, Ul? Cukup sih aku. Oh, cukup. Yo wis. Masih menyimpulkan. Enggak, aku masih aku gak gelem soalnya. Intinya. Jadi kayak ya iki mang seputar kita sharing dengan Pak Lukman ini banyak banget lah yang bisa diambil dari sini, mungkin mulai dari lika-likunya. Emang ini tadi pembahasannya dari Pak Lukman dari nol ya. Dari sebelum keberangkatan untuk merantau di Jawa Timur. Terus untuk beliau ini menjadi mahasiswa, terus berjenjang di pendidikan mulai dari pendidikan tinggi sampai sekarang menjadi gelar meraih gelar doktor. Jadi emang banyak sekali gitu loh lika-likunya. Aku emang rada trontolan deh aku ngomong Indonesia terus ngelik. Jawa. Lah aku Jawa iki. Kau ya. Ini untuk melatih skill tadi yang sudah dikatakan Pak Lukman. Benar. Jadi banyak banget lah yang udah digali untuk siang hari ini. Oke. Nextnya ya Pak ya. Kita podcastan lagi.
Nggih, Pak. Dengan bahasa yang berbeda lagi, ya kan. Bahas sepeda atau bahas opo ngono. Oke. Boleh, Pak, boleh. Lain kali sepeda sih. Pengen sih. Gak beda nenek. Belum. Oke, Pak. Udah, cukup. Terima kasih untuk Bapak Lukman yang hari ini sudah bisa hadir. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk anomali-anomali seperti kita ya kan. Terima kasih Bapak Lukman. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Kalian intinya harus tetap hidup dan semangat. Oke, ya kan, siap. Ya. Betul. Dan dalam semangat itu jangan lupa untuk menonton kita, ya kan, menonton podcast kita. Karena itu ada semangat-semangatnya juga, guys. So, gitu aja. See you di episode selanjutnya. Oke.